Berita Gereja GKJ Jebres, Minggu tanggal 6 Desember 2020. Romawi 1, ibadah online. Sehubungan dengan situasi dan perkembangan COVID-19, maka selama bulan Desember, seluruh ibadah gereja dilaksanakan secara online, baik itu ibadah Minggu, ibadah malam Natal, ibadah Natal, dan ibadah Tahun Baru. Romawi 2, Belangko Janji Iman. Belangko Janji Iman yang sudah diedarkan kepada warga jemaat dimohon segera dikumpulkan kembali paling lambat pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 melalui kantor gereja pada jam kerja, yaitu jam 8 sampai jam 13 waktu Indonesia bagian Barat. Romawi 3, kalender 2021. Panitia Natal telah menyediakan kalender 2021 bagi warga jemaat GKJ Jebres dengan mengganti ongkos cetak Rp20.000. Pembayaran dikumpulkan melalui kelompoknya masing-masing dan disetor melalui kantor gereja paling lambat tanggal 7 Desember 2020. Romawi 4, pelayanan sakramen baptis atau CD. Khusus untuk pelayanan baptis atau CD, pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, kebaktian jam 9 pagi akan dilaksanakan dengan on-site dan hanya dihadiri oleh jemaat yang akan CD atau baptis serta perwakilan dari masing-masing keluarga sebanyak 2 orang. Romawi 5, sakramen perjamuan kudus. Akan dilayankan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 13 Desember 2020 secara online. Dengan catatan, roti dipersiapkan oleh keluarga sendiri dan untuk anggur perjamuan bisa diambil di kantor gereja mulai tanggal 7 sampai 12 Desember 2020 pada jam kerja, yaitu pada jam 8 sampai jam 13 waktu Indonesia bagian Barat. Romawi 6, pendadaran. Ibadah persiapan perjamuan kudus atau pendadaran dilaksanakan secara online pada saat ibadah Minggu tanggal 6 Desember 2020. Romawi 6, persembahan 26 November sampai dengan 2 Desember 2020. Persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp1.260.000. Persembahan janji iman Rp520.000. Persembahan ibadah Minggu Rp1.192.000. Persembahan istimewa melalui rekening Rp500.000. Persembahan perpuluhan Rp2.452.000. Rebon Rp20.000. Komisi rimatan Rp500.000. Persembahan lahan parkir Rp1.000.000. Romawi 7, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur, persembahan bulanan operasional, persembahan perpuluhan, janji iman, dan lain-lain, bisa dimasukkan ke kotak persembahan melalui kantor gereja pada jam kerja. Romawi 8, yang akan menghantarkan firman Tuhan pada hari ini, beliau Pendeta Suwarto SSI. Demikian berita gereja, kami ucapkan selamat mengikuti ibadah, kiranya Tuhan memberkati kita semua.
panggilan beribadah. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu, dan suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lilin kedua, simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya. Marilah kita berdiri dan menunaikan pujian bagi Tuhan. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ibadah Minggu Advent kedua ini berlangsung dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Memasuki minggu Advent kedua, mari kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Kiranya damai sejahtera Tuhan menaungi kami, sehingga kami layak menyambut kedatangannya. Yesus,
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita menyadari keberadaan kita yang seringkali mengabaikan sabdanya, merasa mampu dengan kekuatan sendiri, baik hati, perkataan, serta tingkah laku kita, tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih dalam masa penantian kita ini, berbagai tindakan kita bisa jadi jauh dari apa yang diharapkan sebagai hamba-hambanya. Memang kita tidak berdaya tanpa kekuatan Tuhan. Sepantasnya kita datang kepadanya memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Ampuni dosa dan kesalahan kami, karena kami belum bisa menjalankan apa yang Engkau sabdakan. Terlebih dalam masa penantian ini, seringkali kami merasakan kebosanan. Kami seringkali hanya menuntut untuk bisa sukacita, namun kami tidak mengupayakan sukacita tersebut. Ampuni kami, Kristus, karena kesombongan kami. Ketika segala tingkah laku kami tidak menunjukkan bahwa kami adalah hamba-Mu yang harus menunjukkan kasih-Mu melalui segala perbuatan kami. Ampuni kami, ya Roh Kudus. Mari kita menyatakan penyesalan dosa kita dengan menaikkan pujian pelengkap Jemaat 37 bait pertama dan kedua. Dosaku padamu Tuhan.
Jemaat saya undang baik berdiri, kita menerima berita anugerah pengampunan. Setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan sebagai tertulis dalam Injil Markus 1 ayat 7 dan 8 yang menyatakan demikian. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita menaikkan doa syafaat, sandarkan kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini, di minggu Advent yang kedua, Tuhan izinkan kami kembali datang kepadamu untuk bersama-sama bersekutu, beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap keberadaan kami, kehadiran kami sungguh-sungguh berkenan kepadamu, ya Tuhan. Allah Bapa Surgawi, di tengah-tengah kebahagiaan kami di minggu Advent yang kedua ini, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaannya. Terkhusus Tuhan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, baik di rumah maupun dalam tahap pemulihan. Tuhan jamah dengan tamu yang penuh kuasa, agar mereka boleh kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Berkati ya Bapa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Jebres, di tengah-tengah situasi kondisi pandemi ini Tuhan, Engkau tetap memelihara mereka, memberikan kecukupan untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan berkati, sehingga mereka hidup tidak berkekurangan, tetapi dalam kelimpahan, karena berkat anugerah Tuhan. Sanyalah kami berdoa untuk gerejamu, GKJ Jebres ini. Tuhan berkati secara luar biasa, di tengah-tengah situasi pandemi ini, di bulan Desember kembali, kami akan mengadakan ibadah secara online. Allah berkati segala sesuatunya yang kami lakukan, sekalipun dilaksanakan secara online, sungguh-sungguh dapat menolong jemaatmu bersama dengan keluarga mereka di rumah masing-masing, bertumbuh, berkembang iman mereka dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau berkati para majelis, pengurus kelompok, pengurus komisi, tim panitia bebadan yang ada, terus memenuhi tugas panggilan Tuhan, agar mereka lakukan dengan ketulusan kesungguhan hati, demi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi jemaat. Allah Bapa Surgawi,
Sungguh Tuhan, kami menyerahkan setiap rangkaian acara Natal dan Tahun Baru di tahun 2020 ini Tuhan, sekalipun dengan sederhana, sekalipun dengan secara online, tidak mengurangi kehikmatan, rasa syukur kami, sukacita kami di dalam Tuhan, dan mampukan jemaat-Mu melewati melalui tahapan demi tahapan rangkaian acara dengan penuh sukacita, dan mereka menerima sesuatu dari setiap rangkaian acara, dari minggu-minggu Advent, dan seterusnya sampai kami merayakan Natal dan Tahun Baru. Allah Bapa Surgawi, di ibadah Minggu Advent yang kedua ini, kami juga akan bersama-sama melakukan pendadaran, persiapan diri untuk menerima perjamuan kudus yang sudah Tuhan tetapkan di Minggu 13 Desember 2020. Allah yang beracara, Allah yang berkati segala sesuatunya, sehingga memberkati kami semuanya. Sanyalah kami berdoa untuk anak kami yang sedang studi, yang sedang sekolah, Allah berikan hikmat, kemampuan, kepandaian, sehingga mereka boleh menempuh studi mereka. Sekalipun harus melalui daring, belajar dari rumah, mereka tetap dapat menyerap ilmu dari guru-guru mereka, dan sekaligus menjadi bekal untuk masa depan mereka, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan semuanya Allah yang menolong, Allah yang menyertai, Allah yang memberkati. Berkati juga anak-anak kami yang menunjukkan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di tengah-tengah situasi politik, ekonomi, hukum, sosial yang saat ini terjadi, di tengah-tengah kehidupan bangsa kami, Allah terus berkati pemerintahan yang sah, berkati segala upaya daya mereka dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk kota Solo yang hari ke hari kami mendapatkan berita bukan semakin berkurang tapi justru semakin bertambah. Tuhan tetap pelihara masyarakat kota Solo untuk mampu menaati protokol kesehatan, dan sekaligus Engkau hindarkan kami dari COVID-19 ini dan terus hidup sehat dalam pemeliharaan penjagaan Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami hendak bersama-sama menyiapkan hati pikiran jiwa kami untuk menerima taburan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan sabda Tuhan dalam Minggu Advent yang kedua ini terambil dari Injil Markus 1, ayat yang pertama sampai ayat ke-8. Tuhan Allah berfirman demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun
aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah kesaksian Injil Markus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Shalom, kembali kita bersama-sama ibadah online di minggu ini, di minggu Advent yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah menjadi kebiasaan umum untuk banyak hal yang penting dalam hidup. Seringkali kita mempersiapkan dengan baik hal-hal yang diperlukan. Sebagai contoh, untuk menyambut kelahiran buah hati, anak yang kita rindukan, seringkali kita telah mempersiapkan rupa-rupa hal sebelum kelahiran itu terjadi. Ada pakaian, ada perlengkapan makan, tidur, mandi, dan lain-lain yang telah dipilih dan dipersiapkan secara khusus. Nah, bacaan kita hari ini juga hendak mengajak kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita gali lebih dalam lagi dalam bacaan kita Injil Markus. Untuk mengawali tulisannya, penulis Injil Markus memilih menggunakan kata Yunani eugelion pada Markus 1 ayat yang pertama, yang dapat diterjemahkan dengan Injil atau kabar baik. Nah, dalam sejarah kekristenan mula-mula, kata eugelion digunakan untuk menyatakan rupa-rupa kabar baik. Tetapi Markus menggunakan kata itu untuk satu tujuan, yaitu menyatakan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Itulah kabar baik yang diharapkan diterima oleh pembaca Injil Markus dan menjadi percaya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil Markus ditulis mulai dengan kalimat, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah." Injil Markus dimulai dengan kalimat yang pendek dan padat, serta pernyataan iman bahwa Yesus dari Nazaret adalah benar-benar hidup sebagai Kristus yang bangkit, Anak Allah. Ayat pertama ini menjadi tema seluruh Injil Markus. Itulah kabar gembira yang ingin ia beritakan dengan harapan pembacanya menjadi percaya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara setia, mau meneliti, membaca dengan seksama,
Berbeda dengan Injil Matius dan Lukas, Markus sama sekali tidak memberitakan mengenai masa kanak-kanak Yesus, tetapi ia langsung memperkenalkan Yesus yang dewasa melalui pendahulunya Yohanes Pembaptis. Nah, menurut Markus, tidak seorang pun memahami jati diri Yesus yang sebenarnya, meskipun hidup bersamanya, menerima pengajarannya, dan menyaksikan kuasanya. Untuk itu, Markus memberikan kata kunci dan tujuan dari seluruh Injilnya kepada para pembacanya, yaitu mengetahui Yesus sebagai anak Allah adalah percaya bahwa ia adalah Mesias yang menderita, yang mati di salib, dan yang sekarang hidup sebagai Tuhan yang bangkit. Dan ia meminta kepada murid-muridnya untuk mengikutinya dengan hidup dalam pelayanan penuh kasih, bahkan sampai pada kematian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil itu artinya kabar baik, kabar sukacita. Yesus adalah juru selamat. Kristus adalah yang diurapi. Fokus dari tulisan pemberitaan Markus adalah kabar baik tentang hadirnya juru selamat yang diurapi, yaitu Yesus Kristus. Markus juga membuka kabar baik ini dengan menghubungkan keberadaan Yohanes Pembaptis, di mana beratus-ratus tahun sebelumnya, 700 sebelum Masehi, Yesaya telah menubuatkan kehadirannya sebagai pembuka jalan hadirnya Sang Mesias Juru Selamat. Yohanes Pembaptis hadir menggenapi dengan seruan pertobatan. Pertobatan yang menunjuk pada perubahan pikiran, membawa pada kesadaran akan kebenaran, dan pada akhirnya berdampak pada tindakan serta tingkah laku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati yang siap menyambutnya adalah respon yang diharapkan atas seruan dan berita yang dibawa Yohanes Pembaptis. Dikatakan 7, dia yang akan datang lebih berkuasa. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, dan Yesus Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus. Yesus Kristus akan memberikan kehidupan baru bagi mereka yang mau berseru dan bertobat kepadanya. Maka hati yang siap menyambutnya, hati yang seperti apa? Apa yang perlu kita persiapkan? Pertama, memberi diri dan membuka hati bagi panggilan Tuhan. Yesus Kristus hadir sebagai juru selamat yang mengasihi semua orang. Dia sangat peduli dan rindu setiap pribadi datang kepadanya dan beroleh kasih karunia. Matius dan Lukas mencatat perumpamaan tentang perjamuan. Undangan diberikan pada semua orang, tetapi semua orang tidak merespon undangan itu dengan baik. Banyak dalil dan alasan yang diberikan untuk menolak undangan tersebut. Perjamuan adalah pesta kegembiraan,
tidak ada yang melebihi kegembiraan dan sukacita untuk hadirnya Sang Juru Selamat bagi manusia. Memberi diri dan membuka hati bagi panggilan Tuhan untuk menerima kasih karunia dalam Yesus Kristus sebagai Juru Selamat adalah langkah yang terbaik untuk menyambutnya. Hal kedua, mewujudkan kasih dan sukacita kepada sesama. Yesus Kristus datang bukan hanya untuk satu pribadi. Kedatangan kehadiran Sang Juru Selamat dibutuhkan semua orang. Dan kabar baik ini harus diwartakan kepada mereka, yaitu semua pribadi yang ada di sekitar kita. Kasih dan sukacita yang nyata hendaknya diwujudkan melalui hidup kita, supaya mereka yang ada di sekeliling kita juga merasakan, melihat kehadiran Juru Selamat yang begitu mengasihi dan peduli atas mereka. Dan akhirnya kita berharap dan rindu mereka juga menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat yang mengampuni dan memberikan hidup baru secara pribadi dalam diri mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam masa Advent ini kita kembali merenungkan tentang kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah, sedang, dan akan datang kembali. Oleh karena itu, kehidupan ini merupakan persiapan dalam kita menyambut kedatangannya. Yohanes yang menjadi utusan Tuhan untuk mempersiapkan kedatangannya menyerukan bahwa seseorang yang akan datang itu adalah seorang yang sangat mulia. Oleh karena itu, di minggu Advent yang kedua ini menjadi waktu yang tepat untuk kembali mengingatkan umat tentang pentingnya hidup dalam kebenaran dan perlu diisi dan dijalani dalam hidup di dalam pertobatan yang lahir dalam kata, perbuatan, dan hidup beriman. Yohanes Pembaptis dapat menjadi contoh sosok yang memberikan inspirasi bagaimana mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ia memilih berkarya di padang gurun dan melakukan baptisan pertobatan di Sungai Yordan. Ia juga memilih hidup dalam kesederhanaan, penyangkalan diri, tidak ingin terikat pada kesenangan yang bersifat lahiriah dan tidak hidup secara dunia. Ia berkhotbah tentang pentingnya pertobatan dan pengampunan. Maka di minggu Advent yang kedua ini, pada akhirnya, mari dalam diri kita masing-masing, hati kita berkata, hatiku siap menyambut Yesus. Bila sukacita, kegembiraan hadirnya Sang Juru Selamat penebus dosa memenuhi kita semua. Selamat merayakan minggu Advent yang kedua. Selamat menyiapkan hati dan sungguh-sungguh dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita memasuki saat teduh dengan bersama-sama meresponi firman Tuhan dengan menaikkan pujian pelengkap jemaat 60 bait pertama dan kedua. Hai umat manusia,
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama memasuki pelayanan pendadaran. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana diwartakan dalam Warta Jemaat, bahwa pada hari Minggu 13 Desember 2020, kita merayakan perjamuan kudus. Untuk itu, malah kita mempersiapkan diri kita agar perjamuan kudus yang akan kita rayakan menjadi berkat bagi kita dan sekaligus menguatkan iman kita. Maka perlu kita masing-masing memeriksa diri sebelum mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Untuk itu, kita bersama-sama melakukan pengujian demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh mengakui dosa kita sehingga kita menyesal dan malu akan diri sendiri serta bertobat di hadapan Tuhan Allah? Kedua, apakah kita percaya bahwa kita telah menerima anugerah Allah, yaitu mengampuni dosa oleh sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita menerima keselamatan sempurna di dalam Dia? Ketiga, apakah kita punya niat yang sungguh-sungguh untuk bersyukur melalui ketaatan Tuhan, baik dalam angan-angan, perkataan, maupun tingkah laku? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang memiliki kesaksian bahwa ia adalah orang yang berdosa, sehingga menyesal dan malu pada diri sendiri, serta bertobat pada Tuhan, percaya bahwa telah menerima anugerah Allah, yaitu pengampunan dosa, melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus, sehingga menerima keselamatan sempurna dalam Dia, dan punya niat yang sungguh-sungguh untuk bersyukur melalui ketaatan Tuhan baik dalam angan-angan, perkataan maupun tingkah laku, diperkenankan ikut dalam sakramen perjamuan kudus. Sebaliknya, yang tidak demikian, apabila ia ikut makan dan minum dalam sakramen perjamuan, maka perbuatan itu akan mendatangkan murka Tuhan Allah bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, selaku hamba Tuhan, saya mengingatkan sekali lagi untuk kita masing-masing mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya nanti di ibadah sakramen perjamuan kudus kita layak untuk ambil bagian di dalamnya, menerima sukacita, menerima pemberian iman kita melalui sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa.
Ya Allah, Bapa kami yang Maha Murah, kami mohon kiranya Tuhan menguatkan iman kami, agar kami sungguh-sungguh menyatakan pengakuan, penyesalan, serta kerinduan kami untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Ada banyak dosa, kesalahan yang ada dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami semua. Dengarkanlah seruan kesediaan kami, kesanggupan kami di dalam doa pribadi kami. Ya Tuhan, inilah kesanggupan, kesediaan kami untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus besok Minggu tanggal 13 Desember. Allah yang memberkati kami, Allah yang menolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami menjaga kehidupan kami untuk berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, bukan lihat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiran-Mu. Pilihlah aku dan ujilah, ku di depan-Mu sujud sembah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah online bersama keluarga di rumah saat ini, kita diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan. Marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita menaikkan pujian nyanyian pengucapan syukur dari PKJ 146 bait pertama. Bawa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan dengan rela hati-Mu, janganlah jemur. Bawa persembahan-Mu, bawa dengan suka. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacita-Mu. Bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih karena ibadah pada saat ini Tuhan telah menuntun kami dari awal, pertengahan sampai akhir dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini, pada Advent yang kedua ini, kami hanya bersyukur kepada Engkau
Kiranya Tuhan menghindarkan kami dari sakit penyakit COVID-19 ini, sehingga kami Tuhan mampukan untuk bisa hidup seturut dengan kehendak Engkau. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami berdoa untuk persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, lahan parkir, perpuluhan, persembahan lainnya, dan persembahan pendadaran. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini untuk melancarkan kehidupan kami di dunia ini di dalam nama Engkau. Kami juga berdoa untuk pengelola persembahan, kiranya Tuhan berikan memberkati kepada mereka. Tuhan Allah Bapa kami, doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Jemaat Saundang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan pelengkap hitung jemaat 60, bait 3 dan 4. Yang suka merendam
Bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia kita akan mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mengakhiri ibadah online hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.